Halo semuanya, perkomanda benar hawa dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Sehat? Saya harap kalian dalam keadaan sehat, dilapangkan rezekinya, dan bagi yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat. Dan bagi yang belum punya jodoh, sabar. Siapa tahu nanti mantan ngundang kalian ke pernikahannya sebagai pagar ayu. Oke, kembali lagi dengan saya, pria banyak kesibukan namun masih pengangguran. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Mad Max Fury Road yang dirilis tahun 2015 lalu. Film ini berkisah tentang kehidupan manusia yang sangat miris setelah sebelumnya terjadi perang nuklir yang mengakibatkan dunia jadi tandus serba kekurangan. Mulai dari air, makanan, pakaian, rumah, tempat pijat plus-plus, HP, wifi, internet, dan hanya menyisakan segelintir manusia dengan seorang pemimpin yang sangat kejam. Baiklah, untuk mengurangi bacaan, mari langsung saja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu, silakan subscribe jika kalian menyukai channel ini, karena sebentar lagi saya akan meninjau perkembangan nuklir yang akan saya luncurkan nanti malam. Berawal di masa depan, entah seberapa jauh ke depan, tapi yang jelas di masa depan setelah kehancuran dunia akibat perang nuklir, kini hanya menyisakan daratan tandus yang serba kekurangan. Dan Max satu-satunya orang yang selamat dari bencana tersebut, sehingga dia diburu oleh tentara bernama Warboy atas perintah dari pemimpin mereka. Tapi setiap hari Max selalu dihantui oleh bayangan orang-orang yang tak sempat dia selamatkan. A man reduced to a... Saat Max dibuatkan tato dengan sukarela oleh para Warboy, dia mencoba untuk melarikan diri dari tempat mengerikan tersebut. Namun pelariannya harus terhenti setelah menemui jalan buntu, sehingga anggota Ozzy Saputra pun berhasil menangkapnya. Pria ini bernama Immortan Joe yang merupakan penguasa, raja atau pemimpin di daratan tersebut. Joe adalah pemimpin yang sangat kiki karena dengan kekuasaannya dia dapat mengontrol setiap tetesan air yang akan diberikan kepada penduduknya. Dengan keserakahannya, Joe mematikan keran air tersebut yang padahal baku orang-orang itu belum terisi, bahkan secawan pun belum cukup. Setelah itu, Joe mengutus letnannya yang bernama Furiosa untuk mencari dan mengumpulkan bensin dengan menggunakan truk semi lapis baja bernama Waring. Namun di tengah jalan, Furiosa keluar jalur yang padahal tujuannya ke Galston, tapi ia malah pergi ke arah timur, yang mana itu adalah wilayah musuh. Mengetahui itu, Joe pun murka karena dalam Waring tersebut juga ada 5 orang istrinya, apalagi salah satu dari mereka sedang hamil. Dan dapat kita lihat, karena tidak ada lagi yang menjual susu saset ataupun susu kotak, Joe memproduksi susu sendiri dari para istrinya. Di sisi lain, Max diambil darahnya untuk didonorkan kepada salah satu Warboy yang sedang sakit bernama Nox. Tapi mendengar semua pasukan akan segera pergi mengejar Furiosa yang membelot, hal itu membuat Nox tidak tinggal diam. Bahkan Nox harus berselisih dengan salah satu Warboy yang melarangnya ikut karena Nox dalam keadaan lemah. Tak ingin mobilnya dibawa oleh pria itu, Nox pun berinisiatif akan membawa Max bersama mereka. Dengan persiapan yang cukup matang, Joe membawa semua pasukan andalannya. Bahkan Joe juga membawa organ tunggal sebagai hiburan agar tidak ada yang ngantuk. Sementara Furiosa yang sudah memasuki wilayah musuh memerintahkan para Warboy untuk menghadapi mereka. Satu persatu, prajurit Warboy yang siap mati berhasil menyingkirkan musuh dengan tombak zilongnya, hingga tak lama kemudian bantuan pun datang. Setelah semua musuh berhasil dikalahkan, kini mereka harus menghadapi badai pasir yang sangat besar, sehingga para Warboy meminta Furiosa untuk segera berhenti. Namun karena Furiosa mengabaikan itu, para Warboy pun terpaksa menyerang Waring tersebut. Dan ketika mereka telah memasuki badai pasir, satu persatu Warboy tersingkir karena tak mampu bertahan. Melihat Nox sedang mempersiapkan kematiannya, Max berusaha menghentikan sehingga mobil mereka hancur ditabrak Furiosa. Setelah badai pasir itu berhenti, ternyata Max masih selamat dan dia kembali dihantui bayangan orang yang tak sempat dia selamatkan.
Lalu Max mencoba melepaskan rantai dari tangan Nox, tapi sayang rantai itu tak bisa dilepaskan. Melihat Furiosa sedang berhenti sambil membersihkan ring dari pasir, Max pun menghampirinya dan mengancam mereka dengan shotgun yang padahal tidak bisa digunakan. Kemudian Max meminta salah satu istri Joe bernama Splendid untuk memberikannya air, lalu menyuruh salah satu dari mereka melepaskan topeng besinya. Pertarungan sengit saling bunuh satu sama lain pun terjadi hingga membuat Nux tersadar dari pingsannya setelah terombang-ambing ke sana sini. Furiosa dibantu oleh para istri Joe, sementara Max dibantu oleh Nux yang akhirnya mereka berdua berhasil membuat Furiosa menyerah. Melihat Joe sudah semakin dekat, Max mengancam mereka semua termasuk Nux, di mana dia akan pergi sendirian mengendarai waring tersebut. Tapi sayang, baru beberapa meter berjalan truk itu malah mogok karena Furiosa telah memodifikasi dan menambahkan tombol rahasia sehingga tak satupun orang yang dapat membawanya. Dengan terpaksa, Max harus membiarkan Furiosa dan istri Joe untuk pergi bersamanya, bahkan Max mengumpulkan semua senjata agar dia tidak ditikam dari belakang. Sementara Nux yang telah sadar kembali mengejar ring tersebut. Big rigs. Polecats. Tak lama kemudian roda tangki bahan bakar mereka bermasalah sehingga Max harus memeriksa dan memperbaikinya sendiri. Sementara Nox memanfaatkan kesempatan itu untuk mengancam akan membunuh Furiosa, namun usahanya sia-sia karena para istri Joe ternyata lebih ganas darinya. Setelah itu, Furiosa menyuruh para istri tersebut bersembunyi dan meminta Max mengendarai waring jika dia gagal bernegosiasi dengan pemimpin wilayah tersebut. Tapi sebelum itu, Furiosa memberitahukan apa saja kegunaan tombol-tombol yang terdapat di bawah dashboard. Setelah berhenti, Furiosa mengatakan dia memiliki 3.000 galon bensin untuk mereka dengan syarat mereka akan menjatuhkan batu agar Immortanjo bersama pasukannya tidak dapat melewati wilayah tersebut. Tapi mereka curiga setelah melihat Joe mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap Furiosa, di mana mereka yakin ada sesuatu yang lebih berharga dalam truk tersebut. Dengan mobil monsternya, Joe dapat dengan mudah melewati tumpukan batu dan dia juga membawa Nux ikut bersamanya setelah Nux memperlihatkan selendang salah satu istri Joe. Di sisi lain, Furiosa harus menghadapi komplotan Trial Gurun yang berusaha menghentikannya sekaligus merebut bensin dari mereka. Melihat pasukannya banyak yang gugur, komplotan Trial itu memutuskan untuk mundur. Sementara Nux yang mengetahui celah memasuki ring diperintahkan oleh Joe membawa para istrinya keluar dari ring tersebut. Dan tiba-tiba meskipun harus kehilangan Splendid, mereka harus tetap melanjutkan perjalanan karena jika tidak, Joe pasti akan menangkap dan menghabisi mereka karena telah membuat istri kesayangannya terbunuh. Untuk sementara waktu, mereka berhasil menjauh dari kejaran Joe dan komplotannya, tapi mereka harus tetap waspada jika Joe sudah mulai mendekat. Lalu salah satu istri memutuskan ke belakang untuk mengawasi kedatangannya. Tapi ternyata di sana masih ada Nux yang terkulai lemah setelah melihat kematian Splendid sebelumnya. I'd say it was your manifest destiny not to. Get me in the night view as well. Ketika malam tiba, mereka yang hanya bermodalkan lampu Sarokiang berhenti sejenak untuk memasang jebakan dinamit, agar nantinya jika Joe dan pasukannya mengikuti jejak ring, maka itu sudah cukup untuk memperlambat pengejarannya. Sementara itu, Joe menyuruh seorang bidannya untuk mengeluarkan anak dari perut Splendid, yang mana bayi itu telah tewas bersama ibunya. Di sisi lain, Nux berniat membantu mereka mengeluarkan ring yang terjebak dalam pasir, dan di saat yang sama, Furiosa melihat kedatangan salah satu pasukan Joe, kemudian Furiosa menembak headshot tepat pada lampu utama mobil tersebut. Don't breathe. Setelah ring itu berhasil dikeluarkan, Max menyuruh mereka semua untuk terus jalan beberapa kilo sambil mendinginkan mesin ring tersebut. Sementara Max akan mencoba menghalangi pasukan Joe yang sudah semakin dekat. Ya, Max berhasil menyingkirkan pasukan itu lalu mengambil barang dan amunisi yang mereka perlukan sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan kembali.
Singkat cerita, pagi harinya mereka berhenti melihat seseorang yang sedang minta tolong dari atas sebuah tower. Setelah Furiosa menjelaskan dirinya kepada wanita vulgar yang berada di atas tower tersebut, tiba-tiba segerombolan geng motor gurun datang menghampiri mereka. Dan ternyata mereka semua atau yang dikenal dengan Many Mother adalah orang-orang di mana tempat Furiosa dilahirkan atau teman seangkatan orang tuanya. Furiosa heran kenapa tempat yang disebut Green Place itu sekarang sudah berubah menjadi gurun pasir, yang padahal dulunya tempat tersebut dipenuhi banyak air dan tumbuhan. Ibu-ibu itu mengatakan jika Furiosa mencari Green Place maka dia telah melewati tempatnya, di mana sekarang tempat itu telah mereka tinggalkan karena tanah dan airnya sudah tercemar yang kini hanya dihuni oleh sekumpulan gagak. Keesokan hari, Max mengajak mereka semua untuk kembali ke Citadel karena di sanalah tempat layak huni di mana mereka dapat menemukan air bersih sekaligus bahan makanan untuk bertahan hidup. Dan mereka akan melalui jalan yang sama walaupun harus menghadapi Joe dan pasukannya. Here we go, girls. Kejar-kejaran pun kembali terjadi, bahkan salah satu mesin ring mengalami kerusakan karena Nux dan Max terlalu memaksakan kecepatannya. Tapi berkat kerjasama geng motor Many Mother, mereka berhasil menyingkirkan Warboy satu persatu, walaupun beberapa anggota Many Mother jadi korban. Lalu untuk menstabilkan kecepatan ring, Max menyuruh Nux memperbaikinya di tengah perperangan yang sedang berlangsung. Banyaknya pasukan Joe yang menyerang mereka dari berbagai sisi membuat Max dan kawan-kawan kewalahan menghadapinya. Sehingga pasukan Joe berhasil membawa salah satu istrinya dari ring tersebut dan Furiosa juga mendapat tusukan di perutnya. Setelah Nux berhasil memperbaiki mesin ring, dia kemudian keluar membantu Max yang hampir saja jatuh dari ring. Satu persatu pasukan andalan Joe mulai berhasil disingkirkan, namun itu belum cukup untuk menghentikannya. Bahkan ketika Max akan kembali ke ring, dia ditangkap oleh para Warboy. Dengan keadaan yang sekarat, Furiosa menyuruh Nux mengendarai ring sementara dia akan menghadapi Joe sendirian. Lalu salah satu istri mengelabui anak Joe dengan meminta bantuan untuk dinaikkan ke mobil Joe yang kemudian dia membantu Furiosa menaiki mobil tersebut. Setelah berhasil menyingkirkan pasukan Joe yang berada di mobil itu, kini giliran Joe yang akan menemui ajalnya. Tak sampai di situ, anak Joe yang masih hidup mencoba membunuh Nux yang hanya sendirian mengendarai ring setelah mereka semua dipindahkan ke mobil Joe. Nux yang merasa kematiannya sudah di depan mata menyelamatkan mereka semua dari kejaran pasukan Joe yang tersisa dengan menggulingkan ring hingga menutupi jalan. Akibat luka tusukan tadi, Furiosa sekarat hingga tak sadarkan diri karena terlalu banyak darah yang dikeluarkan. Sehingga tanpa mengetahui sama atau tidaknya golongan darah mereka, Max mendonorkan darah miliknya. Setibanya di Citadel, Max memperlihatkan jasa Joe kepada para penjaga yang seketika membuat semua rakyatnya merasa bahagia karena manusia biadab itu pun akhirnya tewas. Setelah semua orang mendapatkan haknya sebagai manusia untuk menikmati makanan dan minuman tanpa dikontrol, kini Furiosa, para istri dan Many Mother yang tersisa akan tetap tinggal di sana. Tapi Max melanjutkan mengembara di gurun pasir yang tak ada ujungnya dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menyaksikan video ini sampai akhir. Untuk itu, saya pria banyak kesibukan namun masih pengangguran pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.